Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita tim Spark Kepal ingin mempresentasikan tugas asesmen yaitu di mata kuliah UXT. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri dahulu. Saya sendiri Afabel Bintang Radean. Saya Baltasar Teogi Fortogi Simanjuntak. Saya Novita Wika Rahmaningsih. Oke, kita bertiga di sini ingin mempresentasikan tugas kita yaitu jasa cleaning service online berbasis. Nah, di slide pertama itu ada abstrak. Abstrak itu kebersihan merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kesibukan dan keterbatasan waktu seringkali membuat orang kesulitan untuk menjaga kebersihan rumah atau tempat tinggalnya. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang dapat membantu orang untuk mendapatkan layanan kebersihan dengan mudah dan efisien. Maka aplikasi pemesanan jasa kebersihan berbasis mobile hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah latar belakang. Nah, saya ceritakan sedikit latar belakangnya. Dalam era modern yang dipenuhi dengan kesibukan, kebutuhan akan layanan pembersihan atau cleaning service semakin meningkat. Gaya hidup yang sibuk membuat masyarakat lebih cenderung mencari solusi praktis dan efisien untuk menjaga kebersihan rumah mereka. Dan menurut laporan BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021, presentasi angkatan kerja di Indonesia yang bekerja lebih dari 48 jam per minggu mencapai 28,62%. Hal ini menandakan padatnya aktivitas masyarakat urban yang berpotensi mengabaikan pekerjaan rumah tangga, khususnya membersihkan rumah sendiri. Nah, itu untuk latar belakang. Kita lanjut ke tujuan dan hasil yang diharapkan. Nah, itu tuh ada beberapa poin. Eh, jadi tujuannya itu adalah satu, aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan memesan jasa kebersihan. Dua, memberikan pemantauan real time terhadap proses pembersihan, memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Nah, hasil yang diharapkan dari itu yaitu satu, hemat waktu. Penggunaan dapat menghemat waktu dan memesan ke layanan cleaning service secara online tanpa perlu mencari dan menghubungi jasa cleaning service secara manual. Dan yang kedua, akses mudah. Akses mudah. Pengguna dapat mengakses aplikasi cleaning service kapan saja dan di mana saja. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini bisa dilihat tahapan user-centered design metodologinya, yaitu analisis, design, evaluation, implementation, dan baik lagi ke evaluation dan baik lagi ke design. Oke, bisa dilihat ya. Kita lanjut lagi ke analisis. Nah, di analisis ini ada beberapa poin. Mungkin saya bisa menyebutkan satu-satu saja. Poin pertama, pendefinisian masalah. Poin kedua, validasi masalah. Poin ketiga, membuat solusi. Empat, analisis calon pengguna. Dan poin kelima, analisis bisnis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu ada desain. Yang pertama mencari basis rupa, dua sketsa idea, tiga skenario, empat wireframing, lima mockup. Kita lanjut lagi. Di evaluation ada dua, yaitu usability testing dan revisi. Dan selanjutnya itu bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novita Wika. Novita Wika. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, selanjutnya ada business goals. Business goals adalah sebuah hasil utama yang didapatkan atas upaya serta tindakan yang dilakukan pada sebuah bisnis. Adapun business goals yang ingin dicapai melalui platform web Sparkpal adalah sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi pengguna agar tetap dapat membersihkan tempat mereka tinggal dengan aman dan nyaman. Yang kedua, memudahkan komunikasi antara pengguna dan pegawai kebersihan serta menjadi penghubung di antara pegawai kebersihan dan pengguna yang membutuhkan jasa kebersihan. Yang ketiga, memfasilitasi pengguna agar dapat bertransaksi dengan mudah dan aman. Selanjutnya ada brand identity. Di sini yang pertama ada nama. Nama Sparkpal dipilih untuk menyampaikan pesan bahwa platform web ini dapat membantu pengguna mencapai rumah yang bersih dan berkilau dengan cara yang mudah, ramah, dan menyenangkan. Untuk logo platform web kebersihan di atas menunjukkan ikon rumah hijau dengan pel di tengahnya. Rumah melambangkan tempat tinggal yang bersih dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna menjaga kebersihan rumah atau tempat tinggal mereka. Posisi pel di tengah menunjukkan bahwa pembersihan adalah fokus utama dari aplikasi ini. Selanjutnya warna, logo di atas didominasi oleh warna hijau. Warna hijau dikaitkan dengan alam dan pertumbuhan yang dapat melambangkan kesehatan dan kesejahteraan. Warna hijau juga dikaitkan dengan kedamaian dan ketenangan yang dapat memberikan rasa tenang dan nyaman bagi pengguna platform web Sparkpal ini. Warna hijau seringkali digunakan untuk mewakili kebersihan dan kesegaran yang sesuai dengan tujuan dari platform web Sparkpal ini. Selanjutnya di sini ada success matrix. Yang pertama ada success matrix dari banyaknya user yang memilih pembersihan kos. Yang kedua ada banyaknya user yang memilih pembersihan kamar apartemen. Yang ketiga ada success matrix dari banyaknya user yang memilih pembersihan kantor. Dan yang keempat ada success matrix dari banyaknya user yang memilih pembersihan barang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Abel. Baik, untuk observasi produk sejenis dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, ini bisa di next. Nah, kemudian untuk segmentasi pengguna, segmentasi satu, individu ini merupakan orang yang malas bersih-bersih.
Lalu lanjut segmentasi kedua, individu ini merupakan orang yang sibuk. Segmentasi ketiga, individu ini merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik. Dan segmentasi keempat, yaitu individu ini merupakan orang yang memiliki alergi terhadap debu atau bahan kimia pembersih. Lanjut. Baik, selanjutnya ada user persona. Di sini saya akan bacakan satu contoh user persona. Di sini ada Ganindra Alvaro. Dia merupakan seorang laki-laki berusia 25 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai seorang pekerja kantoran. Di sini ia memiliki frustration, terkadang ia terlalu lelah untuk membersihkan apartemennya dikarenakan kegiatannya di kantor yang cukup sibuk, dan dia membutuhkan motivation, membutuhkan platform yang dapat membantu dia untuk membersihkan apartemennya. Lalu untuk goals-nya, dapat mempermudah dia untuk menemukan jasa layanan kebersihan yang bisa membersihkan apartemennya. Di sini ada user persona yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Selanjutnya ada empathy map. Di sini ada yang pertama ada si. Yang pertama itu dapat melihat berbagai pilihan karyawan kebersihan yang beragam. Yang kedua dapat melihat berbagai pilihan harga yang dapat disesuaikan dengan budget. Yang ketiga dapat melihat kritik dan ulasan dari pengguna lain. Untuk think and feel-nya, yang pertama frustasi karena rumahnya kotor dan berantakan. Yang kedua senang karena akhirnya bisa mendapatkan layanan kebersihan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga puas karena harga yang didapatkan sesuai dengan budget yang dimiliki. Di sini ada Here, yang pertama mendengar rekomendasi dari teman atau keluarga dan mendengar promosi dan penawaran menarik dari web jasa layanan kebersihan. Untuk saya and do-nya, yang pertama saya senang karena bisa memesan layanan jasa kebersihan secara online. Yang kedua harga yang terjangkau dan proses pembayaran yang mudah. Yang ketiga saya bisa melihat proses pengerjaan secara real time. Dan yang keempat dapat memberi rating dan ulasan setelah proses pembersihan selesai. Untuk pain-nya, pelanggan merasa kesulitan dalam mengatur waktu untuk membersihkan rumah. Yang kedua, pelanggan merasa kesulitan dalam menemukan penyedia layanan kebersihan yang profesional dan terpercaya. Yang ketiga, pelanggan merasa kesulitan dalam melakukan proses pembayaran. Untuk gain-nya, pelanggan mendapatkan kemudahan untuk membersihkan rumah. Yang kedua, pelanggan mendapat jasa layanan kebersihan yang profesional dan terpercaya. Dan yang ketiga, pelanggan Oke, untuk customer journey map-nya dari keempat orang dapat dilihat pada tabel berikut ya. Ya, lanjut. Oke. Nah, kemudian storyboard-nya juga dapat dilihat. berikut merupakan beberapa lampiran. Di sini ada screenshot dari Google Form dan link Google Form beserta link YouTube hasil wawancara. Di scope ini ada beberapa eh, poin itu kayak fungsionalitas, deskripsi, konten, dan pengguna, admin, dan pegawai. Nah, bisa dilihat aja ya, karena kita mengejar waktu. Itu ada struktur plan, interaction design. Jadi struktur plan interaction design itu merupakan interaksi dua arah antara pengguna dan produk. Bagaimana respon produk atau layanan ketika pengguna melakukan suatu tindakan dan bagaimana mengatasi error lebih baik pengguna maupun error yang disebabkan aplikasi. Nah, struktur plannya mungkin bisa dilihat tuh ada beberapa alur. Saya jelaskan sedikit ya. Kayak dari masuk, masuk kita lanjut ke nama pengguna atau mungkin bisa masuk lewat kata sandi atau akun Gmail. Setelah masuk, itu tuh ke beranda. Nah, di beranda ini berakar. Di beranda itu ada profile dan pengaturan, pembersihan barang, terus ada pembersihan kantor dan yang lain-lainnya. Mungkin bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ada struktur plan information architecture. Nah, bedanya apa? Yaitu adalah mengatur information architecture adalah pengaturan dari konten elemen untuk membantu para user dalam memahami informasi-informasi yang akan ditampilkan pada produk. Konten-konten tersebut akan dikelompok menjadi beberapa kategori atau menu. Nah, bedanya struktur plan yang ini dengan yang sebelumnya itu interaction. Di sini nih ada warna-warnanya, yaitu mungkin bisa dilihat tuh warna pink tuh penjelasannya yang bisa akses itu pengguna dan pegawai kebersihan. Nah, jadi yang warna pink itu yang bisa akses hanya pengguna dan pegawai. Untuk warna biru itu admin dan pengguna seperti live chat. Nah, jadi admin dan pengguna lah yang bisa mengakses fitur itu. Dan warna hijau itu khususnya untuk pengguna, jadi pengguna bisa mengaksesnya, tidak dengan yang lainnya. Dan yang terakhir tuh mungkin oranye itu beranda atau homepage-nya itu bisa diakses oleh eh, admin dan pegawai kebersihan. Oke, mungkin itu slide terakhir dari kelompok kita. Mungkin sampai di sini saya izin pamit beserta dengan teman-teman saya. Terima kasih dan mohon maaf ada kata-kata yang tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi